siang ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silahkan ketua kelas untuk dipimpin dulu berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih ketua kelas sudah berdoa. Jika Pak mau mengabsen kehadiran siswa siang hari ini, siapa yang tidak hadir hari ini? Kak Ari keterangannya? Akan semoga cepat sembuh ya. Oke, untuk siang hari ini kita akan belajar tentang materi KKA. Apa itu KKA? KKA adalah singkatan dari Coding dan Kecerdasan Artifisial. Sudah pernah dengar ini? Oke, mungkin ada yang belum atau bahkan sudah ada yang terbiasa menggunakannya. Ini di pelajaran KKA ini berkontribusi untuk memberikan dimensi profil lulusan yang memiliki nalar kritis, ya, bisa bekerja secara mandiri, berkomunikasi dan berkolaborasi secara daring. Ini juga penting bagi kita sebagai masyarakat yang hidup di era abad 21 ya. Terus selanjutnya kalian ini juga diharapkan sebagai warga negara di Indonesia maupun di dunia digital ini menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan ya, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Terus kalian juga diharapkan bisa menjadi warga digital ya, digital citizen yang beretika dan mandiri dalam berteknologi informasi sekaligus menjawab warga dunia, global citizen yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. 8 profil dimensi lulusan ya. Terus juga berikutnya ini dibungkus dalam apa namanya? Dalam prinsip pembelajarannya itu dengan berkesadaran. Jadi kalian sebagai pelajar sadar dulu pentingnya ilmu, pentingnya kalian belajar ya. Terus ini harapannya bisa menggembirakan dan juga bermakna. Nah, ini disebut dengan prinsip pembelajarannya ya. Nah, selain prinsip pembelajaran, diharapkan kalian itu bisa dapat pengalaman dalam belajar. Pengalaman apa? Kalian bisa memahami materi pembelajarannya. Kalian bisa mengaplikasikan apa yang kalian pahami dan kalian juga bisa merefleksikannya ya. Nah, ini berkaitan dengan pengalaman belajar. Oke, sebelum kita memulai, ada yang tahu apa itu coding? Tidak. Saya Pak. Oke, silakan disikat. Coding itu bahasa pemrograman. Oke, ada yang lain? Ya? Bahasa komputer. Oke, ada yang lain? Ya? Menulis program komputer. Oke, bahasa komputer, menulis program komputer, ada lagi? Coding adalah proses menulis perkembangan instruksi dalam bahasa pemrograman. Lanjut yang berikutnya. Apa yang Anda ketahui tentang AI atau Artificial Intelligence? Bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. AI adalah sebuah perangkat yang diciptakan oleh manusia untuk memperluas ilmu. Manfaat yang kita dapat dari belajar coding atau AI ini? Belum tahu? Oke, kita kan cari tahu nanti ya. Kira-kira apa produk dari AI yang pernah kalian gunakan? Ya? ChatGPT, oke, salah satunya ChatGPT ya, lagi? Gemini, oke, ada lagi? Meta AI dan segala macamnya ya, itu adalah bagian daripada KI. Oke, inilah yang akan kita bahas pada ini ya. Di codingnya adalah proses mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang bisa dipahami oleh komputer. Jadi ini ada bentuknya juga bahasa komputer atau bahasa pemrograman ya. Terus coding ini juga banyak apa namanya sub aktivitasnya ya. Ada pemrograman, pemberian instruksi pada komputer ya, ada berkaitan dengan perangkatnya dan segala macamnya ya. Terus coding dan pemrograman ini sebetulnya berbeda hal ya.
dua istilah yang berbeda tapi saling berkait. Nah, kalau coding ini bisa disebut sebagai apa namanya rumusnya. Nah, nanti pemrograman itu dijalankan rumus itu berfungsi enggak. Nah, jadi ngomongin seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita Apa itu coding? Jadi coding adalah sebuah kegiatan untuk menulis baris-baris kode dari suatu bahasa pemrograman. Ya, tujuannya untuk bisa berkomunikasi dengan komputer agar komputer bisa mengeksekusi perintah yang kita berikan. ya, kecerdasan artificial intelligence ya. Nah, ini menurut para ahli adalah agen cerdas yang mampu menerima persepsi dari lingkungan dan mengambil tindakan. Nah, agen tersebut dapat melakukan proses berpikir seperti manusia, thinking humanity ya, bertindak seperti manusia, berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional juga. Nah, ini penjelasan singkatnya ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. AI ya, ini ada 3 kategori berdasarkan kapabilitasnya atau kapasitasnya ya. Pertama itu ada artificial narrow intelligence, ini ya. Nah, ini yang ada saat ini artificial super intelligence ya. Nah, ini kemungkinan nanti ini ya, kecerdasan ini bisa melampaui manusia. Jadi dia mungkin bisa lebih hebat daripada manusia. Jangan buat kalian yang akan hidup di masa depan. Apa yang mau kalian siapkan? Orang dari jauh hari mau mempersiapkan ini misi ke depan. Nah, kita yang mau hidup di masa yang akan datang, apa yang bisa kita siapkan? Hebat manusia daripada kalian? Manusia, Pak. Betul. Apa alasannya? Karena manusia yang merancang AI. Kecerdasan buatan. Kenapa? Kita otak ini diciptakan oleh Tuhan, ya. Kalau ini AI ini diciptakan oleh manusia. Jadi jangan sampai kita kalah dengan mesin ya. Bapak minta kita buat 3 kelompok ya. Jadi 3 kelompok membahas tentang AI ini. Jadi kelompok 1 silakan nanti kalian membuat apa ini pemanfaatan AI di bidang umum. Itu apa aja sih gunanya? Dipakai untuk apa saja? Ya. Terus ini lebih khusus, bidang khusus. Nah, jadi kalau khusus ini kan berarti terperinci, misalkan untuk bidang kesehatan atau bidang pendidikan segala macamnya, ya. Terus berikutnya keunggulan dan resiko apa yang akan timbul jika kita keseringan menggunakan AI ini. Ya. Jadi untuk tugasnya masing-masing kelompok silakan boleh kalian buat ini di Canva atau mau kalian buat secara manual ditulis atau seperti apa yang enaknya bagaimana. Tapi Bapak sarankan ya, karena kita belajar tentang AI, gunakan teknologi. Tadi ada kawan bilang Canva, itu lebih tepat, lebih bagus. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan manfaat AI di bidang umum. AI di bidang umum akan dibacakan oleh Maulidi. 1. Di bidang pendidikan membantu personalisasi pembelajaran. Misalnya 2. Di bidang bisnis dan ekonomi, analisis data pelanggan untuk meningkatkan layanan, otomatisasi proses seperti chat, customer service, rekomendasi produk, deteksi penipuan.
Manfaat dan peranan kecerdasan buatan dalam pendidikan. 10 manfaat dan peranan kecerdasan buatan dalam pendidikan. Penerapan AI dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk penerapan kecerdasan buatan AI di lingkungan pendidikan. Keunggulan 1. Efisiensi kecepatan AI bisa memproses data dan menyelesaikan tugas lebih cepat daripada manusia. 2. Akurasi tinggi dalam hal perhitungan, analisis data atau dua ketergantungan teknologi. 3. Ketergantungan bisa menghilangkan. Dan dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berapa kalau tiga ya? Oke, ini tadi kalian sudah melihat pemaparan 3 kelompok ya. Jadi kelompok pertama tadi bahas tentang pemanfaatan AI ya di bidang umum, bisnis dan kehidupan sehari-hari ya. Terus kelompok kedua tadi berkaitannya bidang khusus ya. Jadi bidang khusus ini jadi di bidang pendidikan contohnya ya, mempermudah proses pembelajaran, lebih gratis dan segala macamnya. Dan kelompok 3 adalah berkaitan tentang dampak AI ya. Jadi kalau istrinya itu tidak bagus. Oke, mungkin ini kesimpulan dari apa yang disaksikan bisa dilihat dari video ini ya, dari kelompok tadi. Apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Dengan penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang, secara umum maupun secara khusus, dan juga misalkan di contoh bidang pendidikan ini juga sangat penting ya, berkaitan dengan entah materinya, entah bahan ajarnya, proses pembelajaran dan segala macamnya. Nah, kita yang hidup di abad 21 ini nggak bisa mengelak, nggak ngikutin tren ini ya. Karena apa? Mau nggak mau, suka tidak suka, ada saatnya kita harus mengikuti, harus juga paham dengan perkembangan teknologi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, untuk materi pengenalan AI kali ini Bapak buka. Nah, mungkin sebelum Bapak akhiri pelajaran, Bapak minta salah satu siswa untuk menyampaikan kesannya berkaitan dengan pembelajaran yang baru kita laksanakan tadi seperti apa. Mungkin Jessica bisa memberikan komentarnya. Pembelajaran tentang AI ini bisa mengajarkan kita jangan menyalahgunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di pendidikan. Walaupun AI bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas, lebih baik kita mencari tahu sendiri dulu atau mencari materi-materinya dulu, baru jawabannya untuk mengoreksi jawaban kita betul apa salah. Mungkin itu saja. Untuk saat ini sekolah kita belum menerapkan pembelajaran KKA ini ya. Tapi kedepannya KKA ini bisa menjadi pelajaran ya, bisa menjadi pelajaran pilihan pertama ya. Pada saat pembelajaran intrakurikuler, yaitu intrakurikuler itu sesuai jadwal seperti biasa dari jam 7 sampai jam 15.30 itu adalah jam intrakurikuler ya. Nanti kedepannya bisa menjadi mata pelajaran pilihan. Kalau tidak bisa mata pelajaran pilihan, KKA ini bisa masuk dalam ekstrakurikuler ya. Nah, jadi nanti bisa ekstrakurikulernya pembelajaran di luar jam intra ya, jadi di luar jam harian pelajaran rutin kita. Atau yang ketiga selanjutnya KKA ini bisa masuk dalam pembelajaran kokurikuler, itu pembelajaran yang dilaksanakan juga pada saat pembelajaran intrakurikuler berlangsung. Oke, sampai sini sudah paham semua ya. Nah, untuk itu pertemuan hari ini Bapak akhiri, Bapak cukupkan. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum diakhiri silakan ketua kelas untuk pimpin doa lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.